Halo sobat damai semua, balik lagi di podcast bareng kita masih dengan gua di sini dari Duta Damai Dunia Maya Banten. Gua di sini lagi ada di suatu tempat yang ada di Kota Serang yang lumayan view-nya buat anak muda yang sering nongkrong, terus buat konten Instagram juga lumayan tempatnya. Ya, pada podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang pendidikan, pendidikan di era pandemi seperti saat ini ya. Tentu kalau kita tahu pandemi ini ngerubah semua orang berperilaku yang tidak semestinya, mulai dari kegiatan sehari-hari ataupun yang lainnya termasuk pindah pendidikan gitu. Kalau teman-teman tahu sekarang sekolah itu adanya di rumah gitu tuh. Bukan adanya ya, maksudnya sekolahnya itu dari rumah gitu tuh. Kita nggak bisa kumpul lagi di sekolahan kayak waktu sebelumnya. Ya, sebenarnya ada positif negatifnya. Mungkin nanti kita bakal banyak bahas lebih lanjut dengan narasumber kita yang udah ada di sini juga. Dia juga salah satu tenaga pengajar dan dia juga salah satu anggota Duta Damai Dunia Maya Banten. Halo, selamat siang. Eh, Bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada semua pendengar di podcast bareng kita. Halo, selamat siang. Halo, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rifa Putra Tunisa, biasa dipanggil Rifa. Di sini saya anggota dari Duta Damai Dunia Maya Regional Banten dan kebetulan berprofesi sebagai seorang guru. Ya, tuh. Berarti pas banget kalau kita ngebahas tema ini dengan Rifa gitu. Insya Allah ya, Pak. Amin. Kalau boleh tahu Rifa ini ngajar di mana? Ngajarnya itu di SD Panancangan 3 Oh, SD Penancangan 3. Tuh, buat di Kota Serang. Tahu ya, nggak nih, Diki? tahu. Di situ, Gimana tuh? di situ. Nah, Pokoknya di situ ya. Soalnya belum survei. Ya. Jadi teman-teman nanti bisa main ke SD Penancangan 3 juga. Kalau mau tahu lebih lanjut tentang kehidupan Rifa. Oke, nanti aku sambut guys. Boleh. Ya. Sebelumnya Rifa ini ngajar kelas berapa? Aku ngajar kelas 2. Ngajar kelas 2. Iya, Anak-anaknya gimana di SD sana? anak-anaknya aku sebenarnya belum terlalu paham karakteristik tiap anak sih ya. Ya. Karena aku masuk di situ kebetulan juga pas udah pembelajaran daring gitu. Oh. Jadi secara tatap muka Mm-mm. itu belum dapet gimana karakteristik mereka. Paling taunya cuma secara garis besar doang, Oh, nggak tahu secara mendalam. Iya. Terus sebagai tenaga pengajar nih ya, ada cerita-cerita nggak yang mau dibagi kepada sobat damai semua ini? Cerita tentang PJJ ini ya. Kita nyebutnya PJJ ya, kalau nggak salah ya. Pembelajaran jarak jauh. Ya, pembelajaran jarak jauh. Mungkin bisa di-share gitu cerita-ceritanya. Ceritanya banyak banget. Apa aja tuh? Yang Ada yang lucu aja, yang lucu. lucu, yang seru. Apa ya? Dari mana dulu nih? Dari berarti kalau misalkan awal masuk udah PJJ ya, berarti dari awal masuk aja. Dari kamu masuk ke sekolah itu gitu. Iya. Kalau dari awal masuk itu sempet shock kultur sih ya. Karena sebelumnya kan pernah juga tuh PPL di SD negeri juga. Dan itu tatap muka. Pas masuk pada saat itu pembelajaran online banyak banget yang berubah. Mulai dari sistem pembelajarannya pastinya ya. Terus orang tua muridnya juga. Jadi intinya sebisa kita aja sih gimana ngebawain pembelajaran, jangan sampai terbawa
dengan apa yang udah ada di lingkungan itu. Misal ya kayak gini, Mm-mm. kalau di lingkungan tersebut guru-gurunya memberikan tugas saja gitu, nggak ada pembelajaran online via Google Meet atau Zoom. Nah, kita bisa tuh melakukan inovasi-inovasi tersebut. Intinya Mm. jangan takut beda dan jangan takut untuk dinilai, apaan sih kok kayak gini gitu. Iya, Padahal iya. kan memang itu seharusnya ya Iya. kreatif gitu. Mm. Emang sekarang itu guru itu dituntut buat lebih kreatif ya. Benar benar benar. Banyak inovasi kayak gitu-gitu. Terus kalau menurut Riva nih dari PJJ ini nih Ya, ada dampak positif negatifnya nggak buat anak Ada. gitu tuh? dampak mungkin banyak dampak negatif. Tapi ya dibalik semua itu Heeh. buat gurunya pasti tadi yang Diki bilang jadi lebih kreatif guru-gurunya. Iya. Terus jadi kerasa aja effort seorang gurunya gitu loh. Iya. Memperjuangkan gimana ya. Jadi ngajarnya tuh bukan keberhasilan di guru doang, tapi keberhasilan anak juga dilihat gitu. Mm. Diinginkan oleh kita. Nah, itu PR banget bagi guru-guru zaman sekarang saat online Terus kalau buat ke ininya, ke muridnya. ke muridnya sendiri, Ke muridnya dampaknya? itu dampak positif apa negatif? kita dari posisi yang bagus-bagusnya dulu aja. Yang bagus-bagusnya. Anaknya tuh semangat. Semangat. Nggak tahu ya kalau yang ya. Akhir-akhir ini anak-anak saya itu lagi semangat-semangatnya belajar karena saya lagi rutin-rutinnya menggunakan Google Meet. Iya. Kalau sebelum-sebelumnya itu ya udah cuma dikasih tugas aja, buka halaman sekian di buku paket, kemudian kerjakan hari Senin kumpulkan, gitu terus secara berulang. Nah, karena saya ngeluarin terobosan baru nih ceritanya. Anjir. Jadi setiap ada Google Meet itu mereka luar biasa semangat banget kan. Kita ngerasain ya Dik sebagai seorang mahasiswa pernah kan pasti Zoom atau Google Meet. Iya. Itu kalau ada dosen nanya pasti pada diem kan. Iya betul. Rata-rata gitu. Tapi kalau kita lagi berhadapan dengan anak-anak, wah itu responnya luar biasa, beda banget gitu. Antusiasme mereka untuk menjawab pertanyaan tinggi. Iya. Berarti itu dampak. Terasa kompetitif lah ininya, Iya. semangat. Berarti itu dampak positifnya ya? Mungkin karena mereka anggap itu hal baru kali ya. Belum Iya. pernah sebelumnya kayak begitu. Kapan lagi gitu kan belajar di depan laptop gitu kan? Iya. Ya, kalau ini dampak negatifnya kalau buat perkembangan si anak? Kalau buat perkembangan anak, mereka itu beda-beda ya, nggak bisa disamaratakan karena ketika PJJ ini perkembangan anak tergantung dari orang tuanya. Iya. Jadi ada orang tua yang benar-benar membimbing anak di rumahnya, ada juga yang melepas gitu aja, tapi melepas dalam artian mungkin sibuk kerja gitu kan, padat aktivitasnya. Nah, untuk anak yang benar-benar dibimbing oleh orang tuanya, dia bisa sih mengikuti pembelajaran, mengumpulkan tugas juga bisa gitu tepat waktu, tapi seringkali orang tua juga mengeluh anaknya tuh bosen, pengen masuk sekolah, main-main gitu, dan yang pasti pengen pakai seragam lagi. Gitu. Sedangkan untuk orang tua yang sibuk kerja gitu ya. Iya. Anaknya ini nggak terkontrol, jadi pertumbuhannya bukan pertumbuhan. Perkembangan. Nah iya, perkembangannya ini lambat ya dalam menerima pembelajaran dan ilmu-ilmu baru gitu. Karena peran orang tua saat pembelajaran daring ini sangat diperhatikan banget Diki. Gitu ya. Ngebantu juga ya? Sangat membantu. Jadi kalau di sekolah guru utamanya itu kan kita ya, maksudnya saya gitu sebagai guru utamanya. Tapi kalau saat pembelajaran online, guru utamanya itu ya orang tua. Tugasnya jadi berbeda. Tapi pernah nggak ngelihat gitu, misalkan Riva nih ngasih tugas gitu ke anak-anak, tapi yang ternyata yang ngerjain tuh orang tuanya gitu, pernah nggak? Itu udah hal biasa sih. Ya biasa sih. Jadi. Tapi untungnya saya nemuin solusi Dik. Apa tuh?
karena waktu itu udah banyak banget nih dan sering banget yang ngerjain kok orang tua lagi ya. Saya tanya, suatu saat saya minta konsultasi gitu ke beberapa orang tua yang sering melakukan hal tersebut. Jadi alasannya karena anaknya tuh capek nulisnya katanya, terlalu banyak. Iya. Saya refleksi sih dari situ. Iya sih, saya memang terkadang ngasih tugas-tugas karena terlalu banyak juga karena ngejar gitu ya, Iya, ngejar tuntutan dari pemerintah. Misalnya 1 bulan ini harus udah selesai, tema Iya. berapa pembelajarannya gitu ya. Jadi mau gak mau saya juga harus begitu. Nah, karena saya melakukan konsultasi tersebut saya jadi tahu, oh iya. Jadi berkaca. Akhirnya ya udah deh saya beri keringanan gitu ya. Baik kalau begitu soal-soal ditulis oleh orang tua tapi jawabannya tetap oleh anak. Karena itu yang terjadi pada ini Diki, orang tua yang tidak mempunyai buku paket Iya. dan LKS kan lumayan tuh ya. Dan saya juga membolehkan mereka untuk print out gitu, Iya, itu foto-foto yang saya share di grup WhatsApp. Iya, emang harus ada yang kayak gitu sih. Maksudnya harus nemuin solusi-solusi cepet gitu tuh Buat kan. kesepakatan aja antara orang tua. Iya benar. Kita juga mesti tahu nih mereka gimana maunya gitu, apa sih yang lagi dikeluh kesahkan. Iya benar. Jadi kadang guru juga nggak selalu benar gitu, perlu mendengarkan dari pihak sananya seperti apa. Iya. Terus kalau menurut Rifa bosen nggak sih gitu kalau kita ngajar kayak gini terus gitu tuh? Kita ngajar kayak gini-gini tuh gimana? Iya, nggak ketemu anaknya langsung gitu kan, nggak ada di kelas gitu, nggak ngajar di kelas gitu. Pastinya bosen. Bosen ya? Bosen banget. Apa ya? Sense jadi gurunya tuh nggak ada gitu, bukan nggak ada sih, lebih tepatnya Berkurang. Kurang kerasa gitu figur seorang gurunya. Iya. Jadi nggak bisa kasih tahu yang lebihnya gitu kan. Karena kan jadi guru juga kan nggak cuman mentransfer ilmu ya, tapi juga memberi pendidikan tentang sikap gitu kan. Terus kalau ke penilaian sendiri gimana? Kita kan nggak tahu nih si anak ini kayak gimana kesehariannya gitu di rumahnya gitu kan. Terus Rifa nih ngelihat nilainya itu, maksudnya ngenilai anak itu dari apanya? Apa dari tugasnya doang? Apa dari kayak gimana? Nah, untungnya saya jadi tahu tuh waktu itu. Apa? Saya coba undang satu-satu anak. Kemana? Ke sekolah, ke kelas. Jadi saya tes. Simple aja sih, tes baca kan berhubung kelas 2. Iya. Basicnya tuh bisa baca aja dulu. Iya. Itu sih yang utama. Kalau dia udah bisa baca, otomatis dia bisa tahu kan apa aja yang dipelajari. Tapi kalau anak udah nggak bisa baca, susah. Iya benar. Pastinya orang tua yang ngisi-ngisi soal dan tugas-tugasnya. Nah itu sih patokan utamanya. Saya waktu itu ngundang mereka baca. Terus kalau yang udah baca saya lanjut ke tes hitungan seperti apa. Jadi bisa tahu nih sampai sejauh mana kemampuan anak. Terus kadang juga saya coba-coba buat tugas kinerja gitu. Apa tuh? Jadi bukan penilaian, kan ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan gitu kan. Sama penilaian kayak tugas-tugas ini loh Diki, misalnya praktek-praktek gitu, tahu kan? Nah, kalau saya ngasih tugas praktek kan ketahuan nih, di videoin anaknya. Coba tugas baca halaman sekian, divideokan lalu kirim ke guru. Oh gitu, iya. Ketahuan iya, dong. Terus tugas membuat kerajinan, kelihatan juga rapi gimananya, ya gitu-gitu aja sih. Oh gitu. Berarti banyak yang berbeda gitu ya? Ya. Kalau dulu kita bikin kerajinan tuh di sekolah, suruh bawa sedotan bekas biasanya kan gitu ya. Suruh bawa pot tanaman. Iya ya betul kan? Terus dilukis gak jelas. Iya. bener ngerasain aku juga. Iya betul. Itu kan tadi seputaran tentang PJJ ya. Iya. Itu terus kalau misalkan ada nggak sih
hot issue gitu tuh tentang dunia pendidikan ini yang sebenarnya kita nggak tahu gitu tuh, tentang apapun itu kebijakan entah apa gitu yang ngebuat ada keresahan tersendiri gitu tuh di diri kamu gitu tuh. Ada nggak sih? Diri aku dan mewakili para diri yang lain barangkali yang statusnya masih guru honorer. Iya iya, apa tuh? Kebijakan baru Diki Tentang? yang penghapusan PNS itu loh. Oh iya iya, tahu. Ya, ASN ASN ya, dihapus untuk guru ya. Iya. Mungkin untuk yang pekerja-pekerja di pemerintahan dinasnya nggak dihapus tuh Mm-mm. bagian pendidikan, tapi untuk tenaga ajar di lapangan langsung yakni guru udah nggak ada, diganti jadi P3K atau PPPK. Oh, itu ya, P3K itu kepanjangannya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kalau nggak salah. Iya. Ya itu. Nah, Jadi itu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Kalau nggak salah bukan dihapus ya, tapi diganti ya. Iya nggak sih? oh yang ASN ya. Iya. Statusnya tuh diganti gitu tuh, Iya, bukan benar-benar. bukan ASN lagi. Jadi udah gak ada tuh ASN, adanya P3K dengan kebijakannya itu isinya para guru Mm-mm. yang mendaftar P3K ini ya, mesti syarat pertamanya harus mempunyai nomor NUPTK dulu. Mm-mm. Yang mana guru honorer tersebut mesti terdaftar di dinas. Iya. Dan proses terdaftar di dinas itu kan nggak dalam waktu singkat, butuh waktu lama. Kemudian ini juga nggak ada tunjangan pensiunannya kalau P3K. Kalau nggak salah bukan nggak ada deh, tapi dipindah ke BPJS Ketenagakerjaan, bener Iya, nggak? tapi untuk pensiunan benar-benar udah nggak dapet kan? Oh, Nggak dapet. gitu. Biasanya kalau guru yang udah pensiun gitu, Iya, statusnya dapet. ASN tergantung golongan kan. Mm-mm. Golongannya berapa dapat sekian puluh juta gitu. Iya. Nah, tapi untuk P3K ini nggak ada. Nanti kita ini lagi dah, lihat lagi gitu kan isi dari peraturannya gitu tuh. Sok lihat sama Diki. Terus ada lagi nggak? Kalau yang menjadi keresahan jadi tenaga pengajar selama kamu jadi tenaga pengajar, apapun itu. Apapun itu ya. Mm-mm. Pengennya sih cobalah segera segera berlalu COVID-19 ini, atau enggak untuk anak SD ini kan susah ya, enggak seperti anak SMP atau SMA gitu yang cepat mudah menerima pembelajaran. Kalau anak SD itu benar-benar harus face to face gitu, kitanya ngajarinnya dari hati ke hati, mesti dapetin dulu nih hati anak sebelum mengajar. Nggak bisa langsung ini kerjakan atau ini kita bahas materi ini ya, enggak. Kan kita juga ada pembukaan tuh kalau ngajar biasanya ya, elaborasi itu. Jadi Kita tanya kabar mereka, mood mereka gimana. Nah, untuk di pembelajaran daring ini nggak ada sama sekali yang gitunya. Jadi pasti anak stres. ya pasti. Stres dong, pastinya. Iya. Mereka juga nggak tahu nih, pasti orientasi setiap orang tua saat ini tuh nilai. Ya, betul. Yang dilihat pertama tuh pasti nilai Iya. dan ranking. Untungnya nggak ada ranking. Ya, untungnya dihilangkan. K13 ya. Dihilangkan, benar. Biar nggak ada ini cemburu sosial lagi nanti. Oh, pernah ya cemburu sosial ya? Betul sekali. Kalau nilainya Punya jelek, pengalaman. kalau nilainya jelek suka dibandingkan dengan orang lain. Dengan guru sendiri aja juga pernah kan? Iya benar. Dibandingkan. Ya udah nih, karena kita udah lama juga, mungkin closing statement harapan buat dunia pendidikan di Indonesia seperti apa? Semoga terkabul. Amin. Apa? Semoga ada titik terang dari pembelajaran daring ini, khususnya di sekolah-sekolah negeri yang mana masih minim banget perangkat pendukung pembelajarannya. Sarana ya? Ya, perangkat atau sarana pembelajarannya gitu. Iya. Dari orang tua, dari gurunya juga sendiri gitu. Dan boleh tuh diadain pelatihan-pelatihan dari pemerintah
untuk guru-guru SD gimana caranya menghadapi pembelajaran daring ini. Terus semoga COVID-19 cepat berlalu. Amin, amin. Dan siswa juga bisa kembali bersekolah. Amin. Udah sih pengennya itu aja karena setiap hari pasti ditanyain, Bu kapan masuk ya? Kapan masuk ya? Aduh saya juga nggak tahu mah, mohon maaf gitu. Saya juga sebagai guru pengennya mah langsung, nggak Iya. enak kayak begini nggak ada yang mau gitu. Iya, nggak ada yang mau. Ya udah, kalau gitu makasih buat Rifa. Sama-sama. Atas Terima kasih penjelasannya. juga Ya. udah diundang. Iya. Nanti kita bakal ngobrol lagi tentang hal lain di lain waktu. Oke. Oke, buat sobat Damai semua, terima kasih yang udah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Jangan lupa juga dengarkan kita di Spotify, di Duta Damai Dunia Maya Banten, di podcast bareng kita. Bye bye semua.